Waalaikumsalam Mbak Sania. Selamat pagi Bu Oliana. Ini sepertinya familiar sama Ibu ini. Iya, betul. Selalu datang paling dulu deh masuknya. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Mbak Sania Alhamdulillah. makin cantik aja. Makasih Bu. Semangat hari Sabtu. Oh gitu. Udah berapa nih pesertanya Mbak? Ada 100 lebih nih Bu, udahan. 110. Oke, karena acaranya sudah mau menunjukkan pukul 9, saya buka dulu aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya, salam sehat peserta webinar pagi ini. Selamat datang, perkenalkan saya Sania Febriana yang hari ini akan menjadi moderator untuk webinar pagi ini. Selamat datang di webinar gangguan perilaku dan emosi pada remaja. Sebelum dimulai acaranya, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan Brilliant Psikologi oleh Bu Retno Ayu Kusumaningrum, MPSI Psikolog. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan CV pemateri kita oleh saya, lalu dilanjut dengan isi pembacaan materi oleh Mbak Karina Rizky Rahmawati, SPSI MPSI Psikolog. Oke. Kalau gitu kita langsung aja dimulai acaranya. Silakan Bu Ayu, monggo dibuka. Oke, oke baik. Terima kasih Mbak Sania. Oke, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, meskipun di tengah pandemi ini karena sekarang ini COVID ini semakin menggila aja ya. Jadi semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin, amin. Oke, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih telah meluangkan waktunya hari Sabtu nih mau belajar bersama dengan kami di Brilliant Psikologi. Dan tentunya ini webinar kita yang sudah keempat kali ya Mbak Sania ya. Jadi Ya, alhamdulillah kita sudah rutin mengadakan webinar ini yang kita tujukan kepada semua guru-guru BK maupun guru kelas seperti itu. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan Brilliant Psikologi nih. Oke, saya izin untuk share screen ya. Oke, bisa diizinkan untuk share screen, Mbak Eka. Oke. Nah, di sini kita adalah Biro Brilliant Psikologi, yang mana kita sudah berdiri di tahun 2012 sampai dengan sekarang, dan alhamdulillah kita sudah ada di 5 kota di Indonesia. Kita ada di Surabaya untuk head office-nya, kemudian kita ada di Jember, Jombang, Banyuwangi, Malang, dan Balikpapan. Oke, kemudian kita ada banyak layanan nih. Layanan yang kita punya, kita ada webinar, kemudian kita ada training. Nah, training ini bisa untuk industri, bisa untuk sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian kita ada psikotes. Nah, psikotes ini kita ada 2 layanan, yaitu online dan offline. Jadi di masa pandemi ini kita semua sudah beralih ke online. Jadi untuk meminimalisir kita tatap muka, kemudian kita ada asesmen, dan kemudian kita ada psikotes bakat minat. Oke. Kemudian untuk saat ini kita memang menggunakan psikotes online ya, karena untuk meminimalisir kita bertatap muka dengan banyak orang seperti itu. Jadi kita
menggunakan psikotes online yang bisa dijangkau di seluruh Indonesia. Jadi kita memudahkan semua peserta untuk bisa tetap mengikuti psikotes. Nah, kemudian kita ada agenda. Nah, agenda webinar kita nih selama 1 tahun ke depan. Jadi untuk yang sekarang ini kita ada di gangguan perilaku dan emosi pada remaja. Kemudian insya Allah nanti kita ada konseling berfokus solusi untuk siswa bermasalah, ada konseling keluarga, ada micro skill konseling, ada assessment, kemudian ada membangun report, redlines, netnis, inform concern, ada konseling, ada guru BK sebagai coach dan lain sebagainya. Jadi insya Allah kita tetap memberikan acara webinar-webinar kepada seluruh guru BK maupun guru kelas yang ada di Indonesia, seperti itu. Kemudian ini ada tim kita. Nah, ini memang kita ada beberapa associate untuk psikolog-psikolog juga. Nah, kemudian ada beberapa klien sekolah yang sudah menggunakan jasa kita. Jadi, tapi mohon maaf kalau belum semuanya kita cantumkan di sini. Nah, kemudian dan nggak lupa nih kita tetap masih punya voucher layanan psikologi yang kita berikan kepada seluruh sekolah ataupun guru yang menggunakan jasa kita. Nah, kemudian yang terakhir untuk kontak personnya bisa menghubungi kita di 081 233 098 645 atau di 0822 3062 6147. Jadi barangkali Bapak dan Ibu guru membutuhkan layanan atau konsultasi dan sebagainya bisa menghubungi kami di sini. Seperti itu. Ya mungkin itu perkenalan singkat dari saya untuk Brilliant Psikologi. Jadi mungkin dari Bapak dan Ibu juga sudah mengenal kita karena kita sudah keempat kalinya nih mengadakan webinar. Semoga kedepannya bisa terus mengikuti acara kita seperti itu. Ya, mungkin sudah cukup Mbak Sania perkenalannya, jadi bisa dilanjutkan ke acara berikutnya. Oke, terima kasih Bu Ayu. Oke. Jadi selama pandemi ini kita masih menerima psikotes online ya Bu Ayu ya? Ya, betul. Jadi saat ini sih kita lebihnya diarahkan ke psikotes online seperti itu untuk ya mematuhi peraturan pemerintah lah untuk menjaga jarak dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama. Oh ya, ini untuk para peserta yang belum join ataupun yang mau melihat webinar pagi ini bisa langsung, oh ya masuk udah selesai, bisa langsung cek YouTube-nya Brilliant Psikologi atau Facebook-nya Brilliant Psikologi karena kita live di situ juga. Ya Bu Ayu ya. Ya, untuk yang ini kita nanti ada rekamannya juga. Jadi nanti rekamannya kita share juga ke semua peserta. Oke. Terima kasih Bu Ayu. Oke, Ya, kita lanjut ke pembacaan materi. Saya izin untuk share screen. Pembacaan CV materi maksud saya. Udah muncul ya semuanya, udah kelihatan? Oke, sudah masuk. Sudah kelihatan. Sudah, Bu. Karina Rizky Rahmawati, SPSI MPSI Psikolog, domisili tinggalnya sekarang di Ponorogo, Jawa Timur. Pendidikan menyelesaikan S1 jurusan Psikologi di Universitas Negeri Malang, lalu dilanjutkan S2 Magister Profesi Psikolog Klinis di Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk sekarang pekerjaannya Mbak Karina ini menjadi psikolog RSUD Dr. Harjono Ponorogo, lalu psikolog di Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo, lalu psikolog dan pembicara di Brilliant Psikologi, dan psikolog Sakinah Layanan Psikologi di Ponorogo. Nah, itu tadi CV-nya Mbak Karina. Mana nih Mbak Karina? Halo Mbak Karina. Halo. Ya, Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi semuanya. Ya, Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Mbak?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah karena sehat. Semoga semua juga dalam keadaan sehat. Ya. Ya. Amin. Oke, karena tadi sudah selesai pembacaan materinya, berarti kita langsung nih ke acara inti, yaitu pembacaan materi oleh Mbak Karina Rizky, MPSI Psikolog. Silakan Mbak Karina. Oh ya, ini untuk para Ya. peserta yang mempunyai pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar, karena nanti di akhir materi akan dibacakan oleh saya dan akan dijawab oleh Mbak Karina. Gitu ya, Mbak? Ya, baik, benar. Monggo Mbak, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sania dan Bu Ayu. Ya, langsung saya mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta, Bapak, Ibu, guru semuanya dari seluruh Indonesia. Terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami hari Sabtu ini untuk belajar bersama. Kita sharing dan belajar bersama. Baik, langsung saya mulai ya. Saya izin untuk share screen. Ini saya belum bisa share screen, Mbak. Maaf. Oke. Sudah. Ini sudah bisa Mbak Ya. Karin. Ya, oke. Bener deh, malah Sudah terlihat ya? caranya. Oke, Lihat, sudah, lihat. sudah. Tolong sebentar, Mbak. Mbak, tolong sebentar nih suaranya. Ini hilang. Gimana? Bisa dilanjutkan, Karin? Oke. Bentar. Bentar ya. Oke, baik. Saya langsung lanjutkan. Kita hari ini akan membahas gangguan perilaku dan emosi pada remaja. Ya. Gangguan perilaku sendiri adalah suatu kondisi ketika sering terjadinya perilaku menyimpang dan di luar batas sehingga berpotensi untuk merugikan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Contohnya yang akan kita bahas nanti adalah gangguan perilaku menentang dan juga adiksi game dan juga cybersex. Kemudian gangguan emosi. Gangguan emosi adalah perubahan suasana hati dan perasaan yang umumnya muncul pada masa remaja. Misalnya seperti depresi atau kecemasan yang terjadi pada remaja yang kemudian mereka memiliki sifat mudah marah. Yang akan kita bahas hari ini nanti adalah gangguan persaingan antar saudara kandung atau biasa yang kita dengar juga atau kita sebut dengan sibling rivalry. Ya, sibling pertama adalah gangguan perilaku menentang. Gangguan perilaku menentang ini
adalah sebagai pola pembangkangan dan permusuhan yang terus-menerus terhadap figur otoritas, misalnya orang tua dan guru. Secara umum, biasanya itu adalah anak yang suka atau sering menentang orang tua atau gurunya atau figur otoritas lainnya. Gangguan ini memiliki tingkat keparahan dari ringan, moderat, dan parah. Dari tingkat ringan ketika terjadi dalam satu situasi, seperti hanya di sekolah saja atau di rumah saja. Jadi anak ini atau remaja tersebut hanya membangkang misalnya pada gurunya saja, tapi saat di rumah dia menjadi seorang anak yang penurut, atau begitu juga sebaliknya, di rumah menjadi seorang anak yang penurut, tapi di sekolah dia menjadi seorang anak yang tidak penurut. Kemudian yang kedua adalah moderat, ketika gejala ini terjadi dalam dua situasi, seperti hanya di sekolah dan di rumah. Jadi hanya ada di dua situasi saja, saat di sekolah dan saat di rumah. Tapi saat misalnya dia berada di tempat saudaranya atau berada di lingkungan lain selain di sekolah atau di rumah, dia menjadi remaja yang baik atau tidak menentang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tingkat parah, ketika gejala ini muncul lebih dari dua situasi, yaitu di sekolah, di rumah, di tempat umum, maupun misalnya di pusat pembelanjaan. Seperti itu. Oke. Penyebab gangguan perilaku menentang, penyebabnya antara lain secara biologis, ada secara psikologis, juga secara sosial. Secara biologis adalah cacat atau cedera pada area otak tertentu dapat menyebabkan masalah gangguan perilaku yang serius. Kemudian genetik juga berpengaruh, yaitu banyak dari remaja tersebut memiliki anggota keluarga dengan gangguan mental juga. Secara psikologis, gangguan perilaku menentang banyak dipengaruhi oleh penyalahgunaan obat-obatan terlarang, nafsa misalnya, atau minum-minuman keras atau minuman beralkohol, itu juga mempengaruhi gangguan perilaku. Kemudian kehidupan keluarga yang terganggu atau keluarga yang kurang harmonis, misalnya orang tua yang berpisah, bercerai, kemudian orang tua yang tidak harmonis, seperti itu. Kemudian ketidakkonsistenan orang tua dalam mendisiplinkan anak. Ini juga sangat berpengaruh, misalnya banyak terjadi saat ayah dan ibu tidak sejalan atau tidak sekata dalam pengasuhan anak, misalnya untuk aktivitas tertentu atau kegiatan tertentu, si ibu mengizinkan, kemudian si ayah tidak, atau sebaliknya. Kemudian tidak adanya pengawasan orang tua terhadap anak, atau orang tua yang cenderung abai. Dan yang terakhir dari penyebab psikologisnya adalah pelecehan serta pengabaian orang tua terhadap anak yang saya sampaikan tadi. Jadi pelecehan ini bisa secara verbal sehingga mempengaruhi gangguan perilaku pada anak atau remaja tersebut. Kemudian secara sosial banyak dipengaruhi oleh pergaulan teman sebaya, kemudian juga lingkungan tempat tinggal. Kriteria gangguan dari perilaku menentang atau gangguan perilaku menentang ini seperti apa sih ciri-cirinya atau gejalanya?
Gejalanya adalah sebagai berikut, Bapak Ibu, yaitu menunjukkan pola kemarahan. Saat remaja tersebut menunjukkan pola kemarahan, perilaku membangkang atau menentang, kemudian menunjukkan perasaan dendam yang berlangsung setidaknya dalam 6 bulan terakhir dan menunjukkan gejala lain minimal 4 dari gejala yang ada di bawah ini, yaitu sering kehilangan kendali, sering marah dan kesal, kemudian sering berdebat dengan figur otoritas atau orang dewasa, yang saya sampaikan di awal tadi sering berdebat misalnya dengan orang tua atau dengan guru. Kemudian sering memberontak atau menolak untuk taat, jadi sering melanggar aturan misalnya, terus sering membangkang seperti itu. Kemudian sering dengan sengaja membuat orang lain merasa kesal. Kemudian anak yang merasa atau remaja yang merasa penuh dendam dan atau merasa benci atau penuh kebencian. Bagaimana sih cara mengatasi gangguan perilaku menentang atau apa saja yang bisa kita lakukan pada anak atau remaja yang memiliki ciri-ciri dalam memberi contoh perilaku yang baik pada anak, terutama ini bagi orang tua ya, karena orang tua adalah figur utama, role model utama. Jadi anak-anak pasti atau remaja ini pasti menirukan perilaku orang tuanya. Kemudian yang kedua, menghindari hal-hal yang bisa memicu perdebatan dengan anak. Jadi kalau misalnya terjadi selisih pendapat, kita hindari untuk berdebat. Jadi ajak anak untuk duduk bersama, sharing, berbicara bersama. Kemudian yang ketiga adalah memuji perilaku positif anak. Ini merupakan reward pada anak saat anak atau remaja tersebut berhasil melakukan sesuatu yang baik meskipun itu terlihat sepele. Misalnya anak bisa bangun lebih awal daripada biasanya, anak mandiri melakukan, bisa merapikan kamarnya misalnya, kemudian dia belajar tepat waktu misalnya, seperti itu. Kita berikan pujian atas perilaku positifnya. Jangan hanya saat dia salah kita marah, tapi saat dia benar kita enggak memuji, seperti itu. Kemudian memberi hukuman yang wajar pada anak. Sebisa mungkin hindari hukuman secara fisik. Kalau dulu mungkin zaman saya, mungkin ya Bapak Ibu, zaman kita itu wajar misalnya dicubit atau dipukul pakai tongkat kayu gitu maksudnya, atau dipukul itu wajar, tapi untuk anak-anak zaman sekarang ini itu mungkin bukan hal yang tepat. Jadi kita memberi hukuman yang wajar, sewajarnya saja pada anak. Kemudian meluangkan waktu secara konsisten untuk bersama anak atau remaja tersebut. Jadi setiap hari kita luangkan waktu untuk itu tadi, berbicara, saling sharing, mendengarkan apa yang anak atau remaja kita keluhkan, cerita apa yang ingin dia sampaikan, kemudian aktivitas apa yang dia lakukan seharian ini, seperti itu. Jadi sebisa mungkin meluangkan waktu secara konsisten bersama anak, meskipun itu hanya sedikit, misalnya dalam 30 atau 60 menit dalam sehari itu. Gitu. Kemudian membangun kerjasama dengan anggota keluarga lain dan juga atau guru saat di sekolah. Jadi membangun kerjasama ini adalah yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi lebih ke membuat kata sepakat bahwa kalau misalnya anak ini seperti ini, berarti kita harus sama-sama memperlakukannya seperti ini. Jadi ada kekonsistenan pada
gimana cara memperlakukan anak atau remaja tersebut. Gitu. Kemudian, jika merasa kesulitan dalam mendidik atau mengarahkan, segera konsultasikan ke profesional, bisa ke psikolog atau ke psikiater. Jadi berikan terapi yang tepat atau cara yang tepat untuk anak-anak dengan atau remaja dengan gangguan perilaku menentang ini. Langsung saya lanjutkan untuk yang kedua, yaitu masalah relasi saudara kandung atau sibling rivalry. Masalah relasi saudara kandung ini sangat ingin kami bahas karena ini sepertinya bukan sesuatu yang penting ya, tapi akhir-akhir ini saya di ruang praktek itu sering mendapatkan masalah atau sering ada orang yang datang, maksud saya, dengan masalah seperti ini, persaingan antara saudara kandung atau masalah relasi saudara kandung. Masalah ini merupakan bentuk interaksi antar saudara kandung yang berhubungan dengan hambatan yang mengganggu fungsi pribadi atau keluarga pada satu atau beberapa saudara kandung. Nah, ini menjadi perhatian sebab merupakan kunci perkembangan yang berpengaruh pada kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis individu. Karena anak-anak pada umumnya tumbuh bersama dan menghabiskan waktu lebih banyak dengan saudara kandung. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya antara lain ada satu dari sisi adalah temperamen anak itu sendiri, adalah gaya dan praktek pengasuhan orang tua. Anak pertama cenderung lebih diminta untuk mengalah pada adiknya, pada adik-adiknya, seperti itu. Jadi ini gaya atau praktek pengasuhan yang kurang tepat. Jadi nanti akan muncul rasa cemburu, rasa iri pada saudaranya sendiri, seperti itu. Kemudian adanya stres dan perasaan tertekan yang dialami oleh anak atau remaja tersebut. Yang ketiga adalah sosial, yaitu kondisi lingkungan sekitar. Dan yang selanjutnya adalah posisi dalam keluarga atau urutan kelahiran. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak pertama pada umumnya sering diminta untuk mengalah, kemudian anak yang kedua nanti kalau punya adik jadi diminta mengalah lagi, dan kemudian anak yang bungsu akan cenderung dimanjakan, biasanya seperti itu gitu. Jadi ini nanti bisa memunculkan masalah relasi dengan saudara kandungnya yang nanti dampaknya berakibat kurang baik untuk kesehatan mental anak atau remaja tersebut. Ya, apa sih yang disebut dengan masalah relasi saudara kandung ini? Kriterianya antara lain adalah sebagai berikut: hampir selalu bersikap negatif, menolak atau menghindari saudara kandung. Jadi nggak mau main bareng, bahkan nggak mau ketemu, bahkan nggak mau bicara, seperti itu. Kemudian memiliki rasa cemburu berlebih pada saudara kandung atau rasa iri pada saudara kandung. Misalnya adiknya dibelikan apa, kakaknya iri, kemudian marah, seperti itu. Kemudian merasa selalu dan terdorong untuk bersaing dengan saudara kandung. Nah, ini bersaingnya baik secara fisik ataupun prestasi juga. Jadi misalnya adik bisa ini, aku harus bisa ini. Oh, kakak bisa ini, aku harus juga bisa ini. Jadi selalu merasa terdorong untuk bersaing, dan bersaingnya ini cenderung bersaing yang
tidak sehat, maksudnya satu anak ini, misalnya si kakak ini akan terus berusaha pada itu tidak sesuai dengan kemampuannya. Kemudian sering berdebat dan bertengkar dengan saudara kandung. Sering berdebat, biasanya mereka akan sering bertengkar. Kemudian tidak patuh dengan orang tua ya dalam hal ini. Jadi misalnya orang tua menasehati sudah melerai seperti itu, tapi si anak atau si remaja ini akan tetap cenderung tidak patuh dan tetap menunjukkan sikap permusuhan sampai apa yang diinginkan itu bisa tercapai. Kemudian tidak berkaitan, hal tersebut tidak berkaitan dengan gangguan depresi dan atau penyalahgunaan obat. Jadi masalah relasi saudara kandung ini tidak berkaitan dengan gangguan depresi. Jadi bukan kok anak mengalami depresi atau penyalahgunaan obat sehingga memunculkan sikap permusuhan, itu tidak. Jadi penggunaan obat memperbaiki anak dan juga antara saudara kandung. Anak-anak, terutama anak yang beranjak remaja, di mana mereka sudah mulai bagaimana kita Suaranya itu yang mungkin ini sinyal kali ya. Oh iya. Ya, apa Mbak Karin lanjut. Oh ya, Mbak Sania, suara saya jelas ya tapi. Iya memang tadi agak ke delay gitu Mbak Karin. Oh, oke. Nggak apa-apa. Mohon maaf. Iya. Ini udah enggak kok, udah enggak. Halo Mbak Karin. Ya, baik. Ya, hubungan antara orang masih putus-putus Mbak Karin, apa Sania yang share screen ya? ini masih putus-putus sekarang. Kalau ini udah enggak. Oke, saya lanjutkan ya, coba ya. Ya, oke. Silakan Mbak. Oke. Ya, baik, terima kasih. Mengajarkan pada anak cara mengatasi konflik dengan baik. Jadi sebagai orang tua atau sebagai pendidik dan guru, kita juga penting mengajarkan pada anak cara mengatasi konflik dengan baik, utamanya konflik-konflik yang biasanya timbul atau terjadi di dalam rumah. Seperti itu. Kemudian mengajarkan dan memberikan keharmonisan antara kakak dan adik. Jadi misalnya bersaing pun juga bersaing secara sehat, secara baik, bahwa kakak dan adik ini boleh bersaing tapi tetap dengan cara yang sehat atau dengan cara yang benar, memberikan keharmonisan bahwa antara kakak dan adik itu harus saling support, saling membantu, saling memahami, saling mengerti, dan bukan malah saling bermusuhan. Kemudian yang selanjutnya, menjadi pendengar yang baik dan tetap tenang. Saat anak-anak beranjak remaja seperti itu, kita sangat harus menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak kita, terutama yang beranjak aja ya. Terus kemudian kita harus berusaha tetap tenang. Misalnya anak-anak tersebut ada pengajaran atau nasihat-nasihat yang baik, harus dipatuhi. Dan selanjutnya menjadi pendengar
yang baik. Yang untuk sibling tadi sudah saya lanjutkan ke adiksi game. Nah, adiksi game ini akhir-akhir ini semakin marak ya karena sekolah juga daring, anak-anak lebih punya banyak waktu di rumah seperti itu, dan mau nggak mau juga anak-anak ini juga dibelikan atau diberikan gadget sendiri, baik itu HP ataupun laptop dan juga internet yang tak terbatas biasanya. Nah, adiksi game ini diklasifikasikan dalam gangguan bermain game pola yang berlebihan dan berakibat pada munculnya gejala dan perilaku, termasuk hilangnya kendali secara cepat dalam bermain game, toleransi dan penarikan diri, serta hilangnya dorongan untuk mengontrol sehingga mempengaruhi kehidupannya yang menjadi tidak teratur. Penyebab adiksi game secara biologis yaitu terdapat beberapa bagian otak yang terlibat dalam perkembangan adiksi bermain game di internet. Jadi bagian otak ini juga terlibat dalam perkembangan otak dalam bermain game di internet. Kemudian memiliki genetik dan kepribadian yang mirip dengan penderita depresi. Jadi orang-orang yang atau remaja atau anak yang mudah terganggu dengan atau mudah kecanduan game ini memiliki genetik dan kepribadian yang mirip dengan penderita depresi. Secara psikologis, penggunaan mekanisme pertahanan ego yang tidak tepat ketika dihadapkan pada permasalahan kehidupan, sehingga anak-anak atau remaja ini melarikan diri atau mencari pelariannya ke arah game online tersebut. Seperti itu. Kemudian psikologis yang kedua, penyebab psikologis yang kedua adalah perilaku adiksi yang muncul dan mengacu pada keterlibatan perilaku kompulsif dalam pencarian hadiah. Jadi misalnya game online ini dia seperti itu. Jadi dia terus-terusan bermain game agar mendapatkan hadiah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, secara sosial, penyebab adiksi game secara sosial adalah kegagalan dalam membangun relasi interpersonal dan keterampilan komunikasi dalam situasi tatap muka. Jadi biasanya anak-anak atau remaja yang mengalami kegagalan dalam mengembangkan relasi secara interpersonal dan keterampilan komunikasi, maka akan lebih nyaman dengan bermain game atau mencari pelarian atau pelampiasan ke game tadi. Dan juga bersaing itu tadi untuk mendapatkan reward, mendapatkan hadiah di game. Jadi dia gagal membangun relasi secara tatap muka, kemudian pelarian atau pelampiasannya di game online itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah dukungan sosial yang terbatas sehingga menimbulkan perasaan yang kesepian. Misalnya, dia sering di rumah sendiri, orang tua yang sibuk bekerja, kemudian tidak ada teman sebaya yang ada di lingkungan sekitarnya, itu dia akan lebih asik di depan internet, kemudian mencari kesenangan. Nah, ini salah satunya adalah bermain game online. Jadi saat dia merasa kesepian dan merasa terabaikan, kemudian dia mencari pelampiasan ke game online ini. Kriteria seperti apa sih yang saat seseorang atau remaja ini dikatakan dia sudah ketagihan, kecanduan game? Penggunaan internet yang terus-menerus dan berulang untuk bermain game
seringkali bersama dengan pemain lain yang menyebabkan nantinya akan muncul gangguan klinis, utamanya gangguan psikologis atau gangguan mental. Nah, biasanya kalau di lingkungan sekitar saya ya Bapak Ibu, jadi ada tempat WiFi gratis. Di sana nih, entah anak-anak dari kecil sampai remaja itu berkumpul dan semua pegangan HP bermain bersama di tempat WiFi tersebut. Dari pagi sampai sore kadang mereka masih berada di situ. Nah, ini mereka sudah dikatakan adiksi game. Yang kedua, sibuk bermain game di internet yang dimana itu mendominasi kegiatan sehari-hari. Jadi meskipun misalnya dia sekolah di pagi hari, kemudian siangnya dia langsung lari ke tempat WiFi gratis misalnya, sampai tidak kena waktu, sampai misalnya sholat pun harus diingatkan, makan pun harus diingatkan, harus diletakkan makanannya di depannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah munculnya gejala menarik diri, yaitu misalnya mudah marah atau sedih ketika permainan internet ini diambil, atau misalnya internetnya dimatikan, HP-nya diminta, laptopnya disembunyikan dulu, kemudian dia marah atau dia sedih. Nah, ini sudah merupakan adiksi juga. Kemudian yang keempat, tetap melanjutkan bermain game meskipun telah mengetahui masalah psikososial yang terjadi di sekitarnya. Misalnya, kalau misalnya bermain game ini ada bahaya atau ada orang yang ini di depannya atau di sebelahnya terjatuh, atau dia minta tolong, ada orang tuanya minta tolong seperti itu, atau ada siapa yang minta tolong, dia tidak peduli dan tetap melanjutkan bermain game. Atau ada bahaya yang mengancam dia, terus dia tetap bermain game, seperti itu. Yang selanjutnya adalah membahayakan atau membuat kehilangan hal penting, seperti relasi, pendidikan, dan juga pekerjaan. Saking asiknya bermain game online di internet, banyak anak-anak, utamanya remaja ini, sampai putus sekolah, tidak mempunyai teman, hanya di rumah saja, di kamar saja, asik bermain game, tidak mempedulikan hal-hal lain di sekitarnya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat riskan atau sesuatu yang sangat membahayakan. Nah, selanjutnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi adiksi game ini. Yang pertama adalah melakukan pendekatan dan membuat komitmen dengan anak atau remaja tersebut yang sudah kecanduan atau adiksi pada game. Kemudian membuat jadwal bermain game dengan ketat. Jadi misalnya boleh bermain game, kalau misalnya ini sudah terjadi adiksi ya, jadi boleh bermain game misalnya satu hari yang biasanya dia seharian dari pagi sampai sore atau pagi sampai siang, boleh main game misalnya 1 jam di satu hari tersebut, 1 sampai 2. Nanti lama-lama dikurangi. Jadi membuat jadwal bersama, kemudian berkomitmen pada jadwal tersebut. Yang selanjutnya adalah kita bisa mengeksplor bakat dan hobi anak atau remaja tersebut di dunia nyata. Apa sih sebenarnya bakatnya? Apa sih sebenarnya minatnya? Apa sih sebenarnya hobinya? Karena akhir-akhir ini kalau misalnya banyak sekali anak-anak kalau ditanya, aku ingin jadi YouTuber gitu, aku ingin jadi gamer gitu. Jadi boleh, tapi kita tetap mencari bakatnya yang ada di dunia nyata, seperti itu.
Tidak hanya di dunia maya saja. Jadi kita bareng-bareng cari bakat, minat, dan hobinya. Kemudian yang keempat, melakukan rutinitas di rumah bersama keluarga. Jadi biasakan melakukan rutinitas-rutinitas sederhana di dalam rumah. Misalnya makan bersama, kalau misalnya nggak sempat pagi, berarti nggak sempat membereskan bersama setelah makan itu, kemudian quality time, ngobrol, saling sharing. Nah, kemudian lagi misalnya berkebun bersama, seperti itu. Jadi ajak anak melakukan rutinitas di rumah bersama, seperti itu. Yang selanjutnya adalah tidak menaruh smartphone atau perangkat bermain game lainnya di dalam kamar. Karena anak-anak akan cenderung lebih nyaman dan asyik. Jadi banyak misalnya taruh laptop di dalam kamar, kemudian dia akan seharian di dalam kamar, kemudian mengunci pintu seperti itu. Jadi sebisa mungkin menaruh perangkatnya ini ada di luar kamar. Kalau misalnya bermain HP pun ada di luar kamar. Jadi kita sebagai orang tua juga bisa memantau, ini dia udah berapa lama sih bermain HP-nya, bermain smartphone-nya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya ini masih ada hubungannya dengan kecanduan internet tadi, tapi ini lebih spesifik lagi, yaitu kecanduan cybersex atau adiksi internet yang melibatkan aktivitas seksual secara online. Ini banyak sekali terjadi pada remaja di lingkungan sekitar saya, utamanya akhir-akhir ini karena saya juga di Dinsos P3 Perlindungan Anak, ternyata banyak sekali anak-anak remaja umur 13 sampai 17-18 tahun ya, yang ternyata mereka sudah adiksi terhadap ini cybersex gitu. Jadi apa sih kecanduan cybersex itu? Yaitu individu kecanduan untuk melakukan pengunduhan, penggunaan, dan perdagangan konten pornografi, serta sering terlibat dalam ruang chat dewasa. Terobsesi dengan seks dan materi pornografi online secara berlebihan yang tidak terkontrol, sehingga menyebabkan masalah klinis atau masalah gangguan psikologis dan mental. Meskipun kecanduan ini tidak terkait dengan penggunaan obat-obatan, namun bahan kimiawi otak sehingga perilaku ini akan terus dipertahankan. Jadi intinya dan juga kecanduan cybersex ini pengaruhnya adalah sama dengan kecanduan obat-obatan terlarang ya Bapak Ibu. Jadi mempengaruhi kimiawi otak sehingga memunculkan perilaku atau gejala klinis atau keluhan kesehatan mental lainnya di belakang nanti. Nah, penyebabnya apa saja sih? Secara biologis penyebab kecanduan cybersex antara lain, utamanya ini sering terjadi pada anak laki-laki atau remaja laki-laki atau orang dengan berjenis kelamin laki-laki memiliki kemungkinan lebih besar menggunakan internet secara berlebihan. Sehingga dia mempunyai rasa penasaran untuk mencari-cari konten-konten itu tadi, seperti itu. Kemudian anak atau remaja atau orang-orang yang memiliki kepribadian introvert atau tertutup. Yang kedua, secara psikologis, penyebabnya antara lain adalah mereka yang mengalami pengalaman hidup yang menyebabkan stres sehingga menjadikannya sebagai bentuk mekanisme coping stres atau cara dia, anak atau remaja tersebut mengatasi stresnya adalah lari ke internet, kemudian mencari konten-konten yang berbau seks tersebut. Nah, yang kedua adalah memiliki fantasi seksual yang tidak dapat
disalurkan di dunia nyata. Jadi misalnya anak atau remaja yang sudah beranjak remaja akhir ini biasanya itu terus kemudian nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, kalau kita nggak waspada, itu mereka akan mencari-cari di dunia maya gitu. Oh, nggak boleh begini, aku cari kenalan deh di dunia maya, seperti itu. Cari pacar di dunia maya, misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga, pengaruh sosial. Antara lain ketidakpuasan relasi dalam keluarga, yaitu mulai dari komunikasi yang buruk antara orang tua dan anak. Ini kembali lagi ke pola asuh yang diterapkan dalam keluarga tersebut. Gitu. Nah, yang kedua adalah adanya potensi edukasi, di mana beberapa orang memberikan alasan bahwa cyberseks itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seksual. Nah, ini pernah juga ada kasus ya, kayaknya ada salah satu seleb yang yang mengenalkan anaknya dengan cara ini. Nah, ini nanti ada caranya edukasi, memberikan edukasi seks atau seks edukasi kepada anak sesuai umur dan sesuai jenis kelaminnya. Saat yang tepat itu kapan untuk memberikan seks edukasi pada anak dan seperti apa seks edukasi yang tepat untuk anak dan remaja ini. Kriterianya apa saja sih saat seorang anak atau remaja itu disebut kecanduan cyberseks? Yaitu yang pertama adalah durasi melakukan aktivitas cyberseks lebih lama daripada yang direncanakan sebelumnya. Jadi biasanya remaja itu atau anak tersebut iseng-iseng dia lihat ini, terus habis itu aku iseng-iseng dia lihat sebentar aja, habis itu nanti kok ternyata ini ya, lihat lagi, oh ternyata ini ya, lihat lagi. Nah, itu durasinya semakin panjang berarti dia sudah masuk dalam kriteria kecanduan cyberseks ini. Kemudian yang kedua adalah lebih memilih melakukan aktivitas cyberseks walaupun seharusnya dia harus bekerja, harus belajar, atau melakukan tugas sehari-hari. Yang ketiga adalah menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas cyberseks seperti yang adiksi game tadi. Jadi waktu utamanya sehari-hari itu adalah untuk melihat HP atau perangkat lain atau laptop, kemudian melakukan aktivitas cyberseks tersebut, entah mengunduh video, entah melihat video, atau entah chatting dengan pasangan online-nya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kehilangan aktivitas sosial, belajar, dan sekolah, dan hal-hal lain yang penting karena aktivitas cyberseks tersebut. Jadi sudah nggak mau misalnya sulit untuk belajar, nggak mau mengikuti aktivitas sekolah atau aktivitas lain yang penting atau kegiatan-kegiatan sederhana yang lain saat di rumah, dan dia lebih asik melakukan aktivitas cyberseks tersebut. Kemudian merasakan kelegaan dan kenyamanan saat melakukan aktivitas cyberseks. Seperti yang di depan tadi, jadi ini seperti kecanduan obat-obatan. Jadi kalau misalnya nggak melakukan aktivitas cyberseks, dia ngerasa bingung, cemas, gundah, seperti itu. Tapi saat dia sudah melakukan aktivitas cyberseks tersebut, dia merasa lega, nyaman, perasaannya enak. Nah ini sudah masuk ke kriteria kecanduan yang berat ini kalau sudah sampai seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah perasaan mudah tersinggung, mudah marah, dan bingung ketika tidak dapat melakukan aktivitas cyberseks. Jadi yang telah disampaikan tadi bahwa jika kecanduan sama dengan kecanduan obat tadi, jadi dia akan mudah marah, tersinggung, sedih, bingung saat tidak dapat melakukan aktivitas cyberseks yang biasanya dia lakukan, seperti itu.
Yang selanjutnya, yang terakhir ini sepertinya. Jadi bagaimana sih cara mengatasi kecanduan cyberseks? Dua tangga dilewati. Yang pertama, komunikasi yang terbuka dengan anak. Komunikasi terbuka. Jadi misalnya apa sih yang kamu rasakan, terutama ini anak-anak remaja ya. Jadi apa sih yang kamu rasakan, apa yang ingin kamu ketahui saat ini, misalnya tentang hubungan pacaran gitu ya, misalnya apa sih yang kamu rasakan saat ini, apa yang ingin kamu ketahui. Nah, kita anak-anak dan remaja tersebut dibiarkan bercerita dulu, lalu kemudian kita arahkan seperti itu. Yang kedua adalah psikoedukasi dan memberikan pemahaman tentang cyberseks. Ada batasan-batasannya, kapan boleh melihat, kapan tidak boleh seperti itu, dan kalaupun ini kita sebagai orang tua juga harus mendampingi dan juga mengarahkan. Nah, ini yang hubungannya dengan yang ketiga, yaitu psikoedukasi pada orang tua atau orang terdekat untuk melakukan kesepakatan dan memberikan batasan. Yang keempat adalah monitor apa saja yang diakses oleh anak. Jadi kita harus mulai waspada saat anak sudah mulai membuat kode untuk membuka HP-nya, misalnya seperti itu, terus kemudian udah mama pengen lihat dong, papa pengen lihat, terus udah disembunyi-sembunyiin kayak gitu. Jadi kita harus waspada dan selalu monitor apa yang sudah diakses oleh anak-anak. Ya, terima kasih. Pemaparan dari saya sudah cukup. Untuk waktunya saya kembalikan ke Mbak Sania. Silahkan Mbak. Oke, makasih Mbak Karina. Ini banyak yang komen nih, Alhamdulillah, Masya Allah sangat bermanfaat sekali materinya. Dan Alhamdulillah juga udah banyak sekali nih pertanyaan yang masuk. Ini karena pertanyaannya ada yang hampir-hampir mirip, jadi nanti Sania akan tanyakan nih ke Mbak Karina. Semuanya bismillah ya, bisa mencakupi semuanya. Ini nih Mbak Karina, mungkin dari 4 subtema ini banyak yang menanyakan ini Mbak, tentang persaingan antara saudara komen, bagaimana buat saudara ini akur Mbak Karin, karena ada yang bilang bagaimana ya agar anak ini bisa saling komunikasi dengan baik padahal satu kamar berdua. Terus ada juga yang nanya seringkali orang tua itu membanding-bandingkan anak sehingga akhirnya ada apa ya, jealous gitu loh satu sama lain. Monggo Mbak Karin dijawab. Iya benar. Jadi ini langsung pertanyaan langsung saya jawab gitu aja ya Mbak Sania ya. Ya baik. Jadi ya itu tadi biasanya kenapa mereka tidak akur. Halo Mbak Karin. Ada beberapa sebab yang saya sampaikan tadi ya, kepribadiannya berbeda-beda. Halo? Iya, halo. Tadi sempat ke freeze sebentar. Oke. Ya, sudah? Sudah. Ya, baik. Nah, itu tadi meskipun anaknya sekamar, kan tapi karakter dan kepribadian anak kan berbeda-beda. Begitu ya. Jadi, sebagai orang tua, memang nggak mudah sih untuk mengakurkan anak gitu. Jadi ini adalah proses. Jadi itu tadi komunikasikan apa sih yang membuat kalian bertengkar gitu. Apa sih yang membuat kalian berselisih. Kalau kita sebagai orang tua sudah merasa memperlakukan anak secara adil, tidak membanding-bandingkan. Sebenarnya tidak hanya materi ya yang membuat anak iri. Misalnya kok adik dibelikan HP baru nih, kok aku enggak. Tapi juga
berupa perhatian dan kasih sayang, dan juga kata-kata yang terkadang tanpa sadar itu terlontar. Misalnya, kamu tuh belajar gitu loh, kakakmu dari tadi belajar, kamu ini aja gitu. Kakakmu bisa dapat juara nih, kamu tuh juaranya, kamu tuh nggak bisa juara apa. Nah, itu kan anak-anak akan cenderung menjadi semakin insecure, terus maksudnya semakin minder, oh si kakak bisa, kok kakak terus sih. Nah, jadinya itu menimbulkan sesuatu yang iri. Anak ini akan menjadi, selain iri juga tertekan secara mental juga bisa. Mungkin ini saya ada sharing kasus ya yang baru aja kemarin saya tangani gitu. Jadi anak ini, remaja ini datang dengan keluhan awalnya gangguan makan gitu. Terus asesmen, saya lakukan asesmen, konsultasi, pemeriksaan, itu ternyata kenapa gangguan makan ini muncul itu karena itu tadi, dia iri dengan adiknya yang punya tubuh langsing, adiknya kurus gitu, maksudnya adiknya kurus, dia gemuk gitu. Nah, orang tuanya dan orang-orang lain di sekitarnya itu sering bilang, kok kamu gemuk sih gitu, kok kamu ini sih gitu. Padahal remaja ini punya nafsu makan yang banyak, terus kemudian juga dari segi postur tubuh kan anak juga beda-beda ya, meskipun dari orang tua yang sama, kan postur tubuh juga beda-beda ya gitu. Nah, anak ini jadi iri dengan adiknya yang tubuhnya bagus, terus sering dibilang cantik, ini terus yang dia enggak, terus kemudian dia akhirnya berdampak pada gangguan makan. Jadi dia tetap makan, setelah itu dia berusaha memuntahkan makanannya dengan segala cara. Minum obat lah, mulutnya dimasukin jari sampai dia muntah, seperti itu. Jadi terus dia mudah nangis, ngerasa depresi karena dia iri, nah pada adiknya, tapi sampai mengalami gangguan seperti itu gitu. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, meskipun sibling ini kelihatannya masalah sepele, ternyata bisa memunculkan gangguan di belakang gitu, Mbak Sania. Anak-anak jangan sampai Halo, Mbak Karin. Perkataan, perbuatan kita. Iya, kita lebih aware pada anak-anak, apalagi kalau misalnya anaknya banyak ya, lebih dari satu orang gitu, 1, 2, 3, 4. Apalagi itu harus sebisa mungkin saling mengajarkan pada anak untuk saudara ini tuh saling dan bukan untuk saling bersaing gitu. Jadi memberikan contoh juga memberikan pengertian, seperti itu Mbak Sania. Oke, jadi sebagai orang tua agar anaknya ini tidak berselisih dan bisa hidup rukun gitu, sebagai orang tua kita harus mengerti ya Mbak Karin, setiap pribadi anak itu berbeda dan jangan membandingkannya gitu ya Mbak Karin. Iya, benar sekali Mbak. Banding-bandingkan dengan siapapun ya, kakak dan adiknya, terutama dibandingkan dengan anak tetangga. itu juga sangat sering kasus seperti itu. Jadi anak ngerasa salah terus di mata orang tuanya karena dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang anak itu berbeda, tiap pribadinya berbeda. Ini ada pertanyaan nih Mbak Karina. Ya. Masa remaja ini kan anak itu fase apa ya, di mana banyak sekali perubahan baik fisik maupun psikis. Terus dengan pribadinya yang berbeda-beda juga. Jadi kayak
PR gitulah untuk orang tua dapat mengerti anaknya. Nah, di masa ini kan anak itu sudah apa ya, ada muncul mungkin antara ketertarikan atau pengen tahu tentang hal seks. Ini ada pertanyaan di kolom komentar, umur berapa sih kita dapat memberikan pendidikan seks untuk remaja? Jadi bahasanya lebih spesifik gitu, Mbak Karina. Oh, oke. Ya, saya coba jawab ya. Jadi, kapan usia yang tepat untuk memberikan pendidikan Halo, Mbak Karin. seks pada remaja itu sebenarnya ini bertahap. Sania? Iya, Sudah? halo. Ya, jadi pendidikan seks. Ya, halo. Iya, halo. Kedengaran, Udah? Mbak? Ya, udah. Oke. Putus-putus suaranya nggak jelas. Oke, minta maaf karena mungkin karena internet ya, karena jaringan ya. Jadi ini sebenarnya bertahap. Jadi jangan langsung misalnya oh ini nggak tahu terus tiba-tiba jebret gitu. Jadi sebaiknya bertahap. Kita kan tahu ya kapan sih anak, misalnya kalau anak perempuan kapan mulai haid. Terus yang kedua kapan anak laki-laki mimpi basah ya, misalnya seperti itu. Nah, itu kita sudah mulai mewanti-wanti, sudah mulai memasukkan sedikit-sedikit tentang seks edukasi ya, sesuai dengan tahap perkembangannya mereka. Kalau misalnya anak perempuan misalnya sudah haid, oh nanti kamu nggak boleh ini, yang boleh ini. Kalau kamu ingin penasaran sama sesuatu, kamu tanya mama. Kalau misalnya anak laki-laki, ada papanya, ada ayahnya, tanya ayahnya, seperti itu. Terus nanti tahap perkembangan lagi, misalnya anak, kan kita intinya membiasakan anak itu terbuka pada kita. Kita sebagai orang pertama yang dicurhati oleh anak kita, kayak gitu. Terus yang misalnya anak sudah mulai ngerasa teman-temannya pada pacaran nih, terus kita tanya, kalau anak diam kita yang aktif menanyakan, kamu deket sama siapa di sekolah, seperti itu. Terus boleh misalnya 16, 17 tahun gitu ya, boleh pacaran tapi ini misalnya pacarannya di rumah, terus misalnya nanti kalau ketemu sama mama atau sama papa kayak gitu, seperti itu. Terus kalau misalnya seks edukasinya secara spesifik ya itu kan boleh diberikan, tapi kita harus tetap menekankan kalau misalnya perilaku tersebut ya bolehnya saat usia dewasa, saat sudah menikah, tepatnya seperti itu. Jadi ini juga untuk menghindari pernikahan di usia anak ya, pernikahan dini ya, yang dimana akhir-akhir ini pernikahan usia dini ini sangat marak dan sangat banyak anak yang memberikan, maksud saya yang meminta dispensasi menikah, karena anak-anak remaja ini mungkin antara lain juga karena kurangnya seks edukasi sejak dini, seperti itu, Mbak Sania. Nah, ini mungkin nyambung nih Mbak Karina, dari ada beberapa pertanyaan juga. Kan biasanya remaja itu ketika mungkin ya deket dengan seseorang atau ada hal yang mau diceritakan, nggak semudah itu gitu loh mau diceritakan ke orang tuanya. Nah, gimana sih Mbak caranya agar kita mendapat kepercayaan dari anak? Gitu. Khususnya remaja ya. Oke, baik. Bagaimana cara orang tua ini, remaja ini percaya sama kita sebagai orang tuanya gitu ya? Oke, ini sekali lagi butuh proses gitu. Jadi pada umumnya orang tua yang memiliki kelekatan yang bagus dengan anak
tanpa diminta, anak juga menaruh trust yang tinggi, kepercayaan yang tinggi pada orang tuanya. Kalau misalnya orang tua merasa selama ini saya baik-baik saja dengan anak saya, tapi kok kemudian saat beranjak remaja dia mulai memilih-milih apa yang diceritakan ke saya, yang dicurhatkan ke saya, itu bisa dengan meminta anak, kamu ingin cerita ke siapa gitu. Jadi bisa bercerita ke sahabatnya, nanti misalnya kita tanya ke orang tua tanya ke sahabatnya, kemudian bisa menceritakan ke tantenya, ke pamannya, atau ke gurunya mungkin, atau bisa datang ke profesional atau ke orang yang dipercaya seperti itu. Jadi beberapa anak mulai ini sudah juga mulai aware Mbak dengan psikolog. Jadi datang ke psikolog ini bukan hanya dengan masalah yang berat gitu. Jadi terkadang ada ini sama orang tuanya, dia udah datang ke psikolog, gimana sih aku mau pengen cerita ke orang tua seperti itu. Gimana sih aku kayak gini pengen pacaran misalnya kayak gitu, itu udah datang. Jadi orang tua bisa mengarahkan ke profesional jika memang anaknya cenderung tertutup atau berubah sifat atau berubah perilaku saat dia usianya beranjak remaja seperti itu. Mungkin Mbak Karina. mungkin saya mau menambahkan ya. Jadi sebenarnya kita ini dari anak usia dini ya, itu bonding dengan anak itu kan utama ya. Jadi bagaimana kita membangun kelekatan kita dengan anak. Misalkan ya lebih baik itu anak-anak yang masih Bang Arina ini, kok nggak ada suaranya? Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Silakan dilanjutkan. Oke, jadi misalkan nih anak-anak kita masih anak-anak usia dini ya. Jadi kita sering-sering ngajak dia ngobrol, kemudian ngajak bermain, kemudian misal dia sudah SD atau sudah SMP. Kalau kita membiasakan dari awal sering cerita, misalkan pulang sekolah kita ajak cerita, tadi gimana kakak di sekolah kegiatannya apa aja, kemudian kita sering meluangkan waktu bersama anak, berkegiatan dengan anak, tanpa disuruh pun biasanya anak akan otomatis cerita, karena itu sudah pembiasaan. Jadi anak sudah terbiasa bercerita kepada kita sebagai orang tuanya. Jadi memang itu harus dibangun sejak dini. Jadi kelekatan bonding itu memang sebaiknya dilakukan saat anak usia dini. Karena apa? Karena kalau sudah bonding, kalau sudah anak udah lekat sama kita ya, itu masalah apapun itu pasti dia akan percaya sama kita. Dan yang perlu diingat adalah kita sebagai orang tua saat anak melakukan kesalahan, jadi misalkan anak bercerita nih, dia mengaku melakukan kesalahan, jangan sampai reaksi kita itu berlebihan. Satu, karena anak akan belajar, oh ya saat aku melakukan kesalahan, aku bercerita, aku malah dimarahin, aku malah dipukul, aku malah dihukum dan sebagainya. Itu membuat apa? Membuat anak akhirnya takut, membuat anak akhirnya ragu-ragu. Nanti kalau aku cerita, kalau aku jujur ke orang tua aku, nanti malah aku dipukul, nanti aku malah dimarahin. Nah, itu kesalahan kita sebagai orang tua. Jadi saat anak sudah mau bercerita, meskipun dia melakukan kesalahan, hendaknya tetap kita sebagai orang tua bijaksana. Dalam hal ini apa? Oke, permasalahannya apa? Kesalahan apa yang sudah dia lakukan? Kemudian kita ajak ngobrol, ajak komunikasi. Nah, komunikasi ini jelas dua arah, bukan kita semena-mena orang tua kita menjudge dia, kamu yang memang nakal kok, nggak pernah dikasih tahu apa, nggak pernah mau nurut kata orang tua dan sebagainya. Nah, itu hilangkan kata-kata itu. Tapi kita fokus ke solusi. Nah, bagaimana sih ke depannya? Bagaimana sih ini sebaiknya dilakukan supaya apa? Anak belajar. Oke, oh ternyata ini salah, ini nggak boleh dilakukan. Oh, kalau sudah terjadi, yang harus dilakukan untuk memperbaiki apa? Seperti itu, bukan malah menyalah-nyalahkan anak.
bukan malah menjudge anak ini bodoh dan lain sebagainya. Nah, itu kadang orang tua tuh nggak sadar. Karena apa? Karena orang tua sudah emosi, dia melakukan kesalahan, akhirnya kita sebagai orang tua marah-marah tanpa tanpa kita mengetahui alasan atau penyebab kenapa sih anak kita bisa melakukan kesalahan. Nah, itu tuh sangat penting ya, Mbak Sania. Karena kadang orang tua itu mungkin sudah capek dan sebagainya saat anak bercerita apalagi tentang kesalahannya, pasti jelas kadang kita langsung otomatis itu marah-marah. Padahal itu bikin anak akhirnya takut mau ngobrol sama kita. Nah, itu akhirnya membentuk benteng ya, membentuk pagar di antara kita dan anak. Nah, kadang itu orang tua tuh nggak sadar seperti itu. Padahal sebelumnya sudah baik nih komunikasi dan sebagainya. Tapi gara-gara satu hal atau gara-gara anak membuat masalah, akhirnya kita membentuk benteng itu sendiri seperti itu. Jadi ya setidaknya saat anak sudah mau bercerita terbuka dan sebagainya, apapun yang dilakukan itu kita sebaiknya bijaksana dulu nih, mendengarkan dulu, jangan menjudge seperti itu. Mungkin itu tambahan nih dari saya. Terima kasih, Bu Ayu. Oke, bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Mbak Sania. Oke, nah, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana jika orang ini tulisannya orang tua itu kolot tidak up to date gitu, Mbak Karin. Kan di masa kita sama anak kita pasti kan berbeda. Nah, pasti ada kesenjangan umur. Apakah anak harusnya mengerti orang tua, apa orang tua yang harus ngerti anak kita gitu? Gimana, Mbak Karin? Silakan. Oke, baik. Yang harusnya awalnya adalah orang tua yang memahami anaknya gitu. Jadi kan sebenarnya begini, anak ini kan sebenarnya nggak dari sifat karakter itu kan juga nggak jauh-jauh dari orang tua ya gitu. Jadi pastinya orang tua dulu yang memahami anaknya seperti kurang lebih apa yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi gitu. Jadi saat kok anakku begini ya gitu kan, jadinya orang tua yang kalau dari awal, dari kecil bondingnya udah baik, meskipun nggak up to date gitu. Jadi dia akan mengetahui anaknya ini kenapa gitu. Nah, kalau sekarang meskipun nggak up to date itu tadi ya kan banyak sekali informasi-informasi di internet di sekitar kita. Bagaimana sih menghadapi anak-anak zaman sekarang, anak-anak yang hidup di zaman milenial ini, memahami perilakunya, memahami emosinya, seperti itu. Jadi utamanya adalah itu tadi ya, mendengar, memahami anak, dan mendengar, saling bercerita, saling sharing gitu. Nanti akhirnya anak sendiri juga akan berusaha, akan memahami sendirinya, memahami orang tua dengan sendirinya tanpa harus diminta. Kalau misalnya orang tua sampai ada kata-kata kamu tuh harus mendengarkan apa kata mama misalnya, harus mendengarkan apa kata papa misalnya. Terus tapi orang tua nggak mau dengerin anaknya. Nah, itu kan juga bukan sesuatu yang baik atau sesuatu yang kurang tepat sebenarnya. Jadi lebih sering mendengarkan seperti itu. Jadi saling terbuka, tadi yang saya sampaikan, saling terbuka untuk komunikasi, saling mendengarkan, benar-benar bijak, berbicara dengan tenang seperti itu. Gitu. Jadi bukannya kok harusnya siapa yang memahami, enggak. Jadi nantinya akan muncul saling memahami, anak juga memahami orang tua juga memahami anak. Bukan lebih memahami sih, kalau anak itu kan menghormati ya, lebih menghormati orang tua dan menghargai orang tua, seperti itu. Dari saya seperti itu. Ya. Jadi dari anak ke orang tua menghormati, orang tua ke anak juga bisa mengerti gitu ya, Mbak Karina. Iya, mengerti dan juga menghargai anak ya, menghargai dalam artian anak punya hak
sebagai anak punya keputusan, punya pilihan. Nah, sebagai orang tua kita mengarahkan kalau itu benar ya gimana sih cara bisa mendapatkan itu dengan benar gitu. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau sudah saling mengerti dan menghormati, komunikasi juga bisa terbuka gitu ya Mbak Karin. Ya, Jadi benar. kalau mau memberikan wejangan atau pengertian ke anak lebih mudah gitu kali ya Mbak Karin. Iya, lebih mudah dan ya itu tadi kalau udah terbentuk sejak awal, kelekatan itu akan lebih mudah. Tapi kalau misalnya belum terbentuk, misalnya dulu orang tuanya sibuk bekerja nih, misal, terus sekarang orang tuanya udah mengurangi pekerjaannya atau mungkin ada dulu ibunya kerja, terus sekarang ibunya udah demi rumah tangga gitu, ibunya udah resign. Nah, itu juga nggak ada kata terlambat, Mbak Sania. Nah, jadi tetap telaten sama anak-anak, emang semua butuh proses. Terus harus juga berkata-kata dan berpikir positif, seperti yang Bu Ayu katakan tadi juga ya, tiba-tiba oh anakku ini, kok anak ini kayaknya bodoh sih, kasih tahu nggak ngerti-ngerti gitu. Nah itu kan udah kata-kata negatif yang keluar, itu kan juga berpengaruh pada anak. Jadi kita harus benar-benar telaten dan sabar dan jangan sampai meskipun emosi itu keluar kata-kata yang negatif seperti itu. Ya. Oke, makasih Mbak. Nah, ini nyambung nih sama pertanyaan selanjutnya Mbak Karin. Ya. Mungkin saat anak memiliki komunikasi yang terbuka dengan kedua orang tuanya juga bisa mengerti anaknya. Tapi bagaimana kondisinya jika anak ini broken home, tadi ada di kolom komentar, atau salah satu orang tuanya ini ada di luar kota, sehingga mungkin ibunya lebih berperan kepada anak. Atau bahkan remaja ini keluarganya broken home, jadi tidak terangkul oleh kedua orang tuanya. Itu Mbak Karin. Oke, baik. Saya coba menjawab. Ini beda ya kalau misalnya broken home dan juga orang tua yang nggak serumah gitu. Maksudnya misalnya dia diasuh oleh nenek, bapaknya di mana, ibunya di mana, misalnya kayak gitu ya. Banyak ya yang seperti itu. Terus juga misalnya dia sama ibunya tadi ya, dia sama ibunya terus bapaknya nggak kerja di luar kota gitu, jauh. Terus sama broken home ini beda ya. Nah, kalau misalnya itu tadi anak misalnya diasuh oleh nenek, bapak ibunya di luar kota nih. Nah, ini bisa tetap memberikan perhatian. Apalagi zaman sekarang ya, Mbak, ada HP, ada internet gitu. Jadi tetap bisa memberikan perhatian lewat itu tadi. Tetap misalnya menelpon, menghubungi anak seenggaknya pagi dan malam misalnya. Itu tadi kata Bu Ayu, kamu hari ini apa yang kamu lakukan? Misalnya kayak yang saya sampaikan tadi juga, hari ini apa yang kamu lakukan? Gimana di sekolah? Gimana belajarmu? Gimana aktivitasmu hari ini? Misalnya seperti itu. Terus kemudian kita memberikan support juga pada yang mengasuh, misalnya diasuh oleh nenek. Yuk nenek ini kita support, misalnya manggilnya siapa nih? Uti gitu ya, Ti yang sabar ya, misalnya titip ini, Ti ini gimana, jadi kita sharing gitu, maksudnya kita support yang mengasuh anak kita kayak gitu. Terus kalau misalnya anak ini dengan ibu, bapaknya di luar kota, nah ini bapaknya juga bisa banget buat support, kan tetap telepon, terus si bapak juga menguatkan ibu, menguatkan dalam hal mentalnya itu biar mengasuh anak-anak itu juga tetap happy, tetap baik kayak gitu. Terus juga si ibu ini juga bisa memberikan bukan peran pengganti ya, maksudnya tetap membuat ayah ini berperan dalam pengasuhan anak meskipun si ayah ini sedang jauh
gitu. Jadi bukannya kok malah mohon maaf ya, kan kadang ada ibu yang malah marah-marah ke bapaknya di depan anak, misalnya ini apa nggak ikut ini, nggak pulang, nggak ini. Nah ini kan malah anak kan ngerasa tambah ini juga, emosinya nggak baik juga gitu. Jadi kita memberikan pengertian ke anak bahwa kalau misalnya bapak yang bekerja memang di luar kota, ya bapak ini sedang bekerja, kalau ada apa-apa kamu cerita ke ibu dulu, kalau misalnya pengen cerita ke bapak ya boleh dihubungkan ke bapak, jadi kayak gitu. Begitu juga dengan atau dia diasuh orang lain, neneknya, bibinya, apa pamannya atau siapa, seperti itu. Jadi intinya tetap bisa memberikan support. Nah, kalau broken home ini kan beda lagi ya. Anak ini diasuh sama siapa? Kalau misalnya pisahnya dengan baik-baik, mungkin tetap bisa ya Mbak Sania buat kasih support yang positif juga. Tapi kalau berpisahnya mungkin terus jadi putus kontak, terus anak ini ikut salah satu dari orang tuanya, berarti orang tua ini yang tetap harus bisa mengatur emosinya sendiri ya untuk anaknya, untuk mengasuh anaknya gitu maksudnya. Karena kembali lagi anak ini adalah cerminan dari orang tua gitu. Jadi jangan salah gitu. Kalau misalnya kamu kok kayak gini tuh nurun siapa misalnya kayak gitu. Jadi kembali lagi anak jadi cerminan dari orang tua gitu. Jadi meskipun broken home, tidak semua anak-anak yang orang tuanya broken home, anak-anak ini bermasalah juga tidak semua begitu. Ada anak-anak yang tetap baik, tetap berprestasi, tetap punya kelebihan meskipun orang tuanya berpisah. Begitu Mbak Sania. Oke, jadi kalau misalkan tidak dirawat dengan orang tuanya, mungkin dirawat utinya atau bibinya, kita sebagai orang tua juga harus memberi pengertian gitu ya untuk yang mengasuh gitu ya Mbak Karin. Ya, memberikan pengertian juga memberikan support, terus juga memberikan perhatian tetap ke anak. Apalagi ini tadi zaman sekarang kan mudah ya memberikan perhatian lewat apa, terus tidak harus materi ya perhatiannya, itu tadi tetap diajak komunikasi bicara seperti itu. Ya. Oke. Ya Bu Ayu mungkin ada tambahan? Nah, kadang biasanya kalau kebanyakan ya, memang ada beberapa orang tua itu mungkin sibuk bekerja, jadi otomatis dia menitipkan anaknya ke walinya ya, entah itu ke eyangnya atau ke saudara terdekatnya. Nah, kebanyakan orang tua tuh lupa. Orang tua tuh lupa kalau dia itu punya tanggung jawab. Dia yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Meskipun dia menitipkan anaknya itu ke walinya. Nah, kadang orang tua itu kalau sudah dititipkan, dia lepas tangan nih. Karena dia sudah, oh ya kan, sudah tak titipkan, dan aku sudah misalkan dikasih uang bulanan misalkan gitu ya untuk kebutuhan si anak. Tapi kadang orang tua tuh lupa kalau sebenarnya anak ini bukan materi aja loh, tapi dia butuh kasih sayang, butuh perhatian seperti itu. Jadi banyak orang tua yang kalau sudah melimpahkan anak ke walinya, dia lupa kalau anak ini masih membutuhkan kita nih. Ya, apalagi sekarang kan sudah dimudahkan sekali ya, zaman sekarang itu teknologi ini sudah sangat canggih, jadi tidak ada alasan orang tua susah atau tidak bisa memberikan perhatian atau sayang, padahal sekarang udah telepon, udah ada video call. Jadi sesibuk-sibuk apapun orang tua, kita harus ingat bahwa kita ini dikasih titipan dari Tuhan untuk membesarkan, untuk membimbing, untuk membina, untuk memberikan pendidikan yang baik untuk anak seperti itu. Jadi memang mungkin orang tuanya yang perlu banyak-banyak diedukasi karena apa, dampaknya itu nanti tuh di belakang. Mungkin sekarang orang tuanya nggak ngerasa ini, oh ya anakku baik-baik aja kok meskipun diasuh oleh neneknya. Padahal dia nggak tahu nih, karena antara orang tua, pola asuh orang tua dan orang lain itu berbeda, terutama nenek atau kakek. Biasanya kalau udah nenek kakek ini
lebih protektif ya. Dia lebih membiarkan dalam artian, "Lah nggak apa-apa nanti dia nangis, nanti ini." Padahal kalau kita sebagai orang tua kan sebenarnya kan tahu kan lebih tegas. Oh ya ini harus ada batasannya, boleh main HP, dia boleh main waktunya belajar. Tapi biasanya kalau sudah sama orang lain itu lebih pembiaran. Nah, di sini nanti dia akan lebih milih ke neneknya karena dia merasa dilindungi nih. Kalau sama orang tuanya dia lebih sering dimarahin, lebih sering dilarang, tapi dia sama neneknya lebih dimanja dan sebagainya. Nah, jangan sampai peran orang tua diambil alih oleh orang lain. Padahal orang tua yang harus punya power ya, yang punya tanggung jawab lebih nih, seperti itu untuk membesarkan anak, dia akan bertanggung jawab masa depan anak dan sebagainya. Jadi memang antara orang tua dan anak harus ada komunikasi yang baik, harus tetap menjalin kedekatan atau kelekatan itu tadi. Itu utama, yang paling utama adalah komunikasi. Seperti itu Mbak Sania. Jadi siapapun yang mengasuh ya tetap orang tua harus berperan, utamanya ya orang tua, seperti itu. Ya mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Bu Ayu. Nah, karena waktu sudah menunjukkan 10.29, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Nih Mbak Karin ada pertanyaan dari Ibu Uliana, SMKN 49 Jakarta. Halo Bu, semoga sehat selalu. Ini pertanyaannya gini, bagaimana memberitahukan status kepada anak yang statusnya ini anak angkat, bagaimana memberitahukan status si anak ini, Mbak, anak ini itu anak angkat dan usianya sudah remaja, kondisinya orang tuanya ini, orang tua kandungnya sudah meninggal, tapi masih banyak saudara atau keluarga kandungnya. Nah, bagaimana nih memberitahukan si anak ini kalau keluarga yang sekarang yang merawat dia ini sudah mengangkatnya? Oke, baik. Coba saya jawab ya. Jadi begini, kalau misalnya ini udah remaja, berarti ini diadopsi ya, diangkat ini sudah diadopsi ya, posisinya bukan orang tua asuh. Posisinya seperti apa gitu. Jadi kan ada dua, ada orang tua asuh dan orang tua adopsi. Ini beda lagi. Nah, kalau memang misalnya ingin diberitahukan, ya diberitahukan secara pelan-pelan, enggak apa-apa. Mungkin kan pastikan dari awal sudah ada data kelahirannya itu tadi ya, yang mungkin diberitahukan dengan pelan-pelan, diajak keluarga yang lain yang masih ada itu tadi, begitu. Dan kemudian maksud pemberitahuannya ini untuk apa? Kalau misalnya sudah diadopsi, kan nanti juga sudah berarti hak wali semua ada tetap di orang tua yang sekarang. Tapi kalau orang tua asuh, nah ini sebaiknya kalau memang ingin tetap dijadikan anaknya, ya berarti diubah status menjadi anaknya, jadi anak adopsi begitu. Nah, mungkin juga diberi pengertian juga, bisa diberi pengertian juga bahwa meskipun anak ini adalah anak angkat, tapi tidak merubah kasih sayang, perhatian dari ibu dan bapaknya yang sekarang begitu. Jadi kembali lagi tujuannya memberitahukan ini untuk apa? Kalau misalnya bapak ibu yang sekarang ini udah nggak ingin ngerawat, maksudnya karena dia udah remaja, bentar lagi kerja, ya udah kamu mandiri, nggak usah di sini lagi nih, misal kayak gitu, ya diberitahukan aja gitu. Tapi kalau misalnya masih ingin mengasuh anak tersebut, misalnya sampai, ini kan remaja ya, misalnya sampai dewasa, sampai menikah, nanti kemudian mandiri baru dilepas, ya diberitahukan, hanya ingin memberitahukan saja, tapi untuk kasih sayang, perhatian, dan semuanya itu tetap dari Bapak Ibu yang sekarang. Insya Allah kalau memang hubungan, kembali lagi ke hubungan komunikasi dengan orang tua yang sekarang ini baik, insya Allah juga akan lebih mudah untuk anak ini mengerti. Begitu, Mbak.
maksud pertanyaannya ini tuh mungkin gini Mbak Karin. Jadi itu ada orang tua yang mengangkat anak dari bayi, lalu dibesarkan. Nah, saat besar sudah remaja, itu bagaimana memberitahukan kalau kamu ini anak angkat kayak gitu. Itu kan konten sensitif gitu ya, Mbak Karin. Iya. Agak susah memberitahukannya anak. Kalau menurut saya itu tadi nggak apa-apa, maksudnya diberitahukan, tetap diberitahukan pelan-pelan ya. Kalau memang dia sudah dari bayi ya mungkin kan nanti kan memang kalau semakin dewasa kan misalnya dia ini butuh wali atau semacamnya seperti itu gitu. Jadi dipersiapkan dulu semuanya keluarganya. Kan tadi keluarganya katanya masih ada ya. Nah, keluargamu itu ini kalau kami keluarga angkat gitu. Dari saya seperti itu. Maksudnya kemarin juga ada seperti itu, terus ya sudah diberitahukan, alhamdulillah anaknya bisa menerima karena si orang tua yang diangkat sekarang ini tetap mau menerimanya gitu. Maksudnya tinggal bersama, membiayai semua kebutuhannya, kasih sayangnya juga tetap gitu. Seperti itu, Mbak. Iya. Terima kasih Mbak Karin. Sama-sama. Menarik sekali ya webinar kita pagi ini dengan bahasan yang kompleks sekali tentang remaja. Kalau Sania boleh simpulkan nih, hubungan yang baik antara orang tua dengan anak, terus menciptakan komunikasi yang terbuka sehingga anak bisa terbuka ke kita, menceritakan semua keluh kesahnya, sampai ke hal-hal kecil yang mungkin anak merasa tidak nyaman atau konten eksplisit gitulah, orang tua itu bisa tahu dengan mudah gitu ya Mbak Karin. Dengan gitu Iya, benar Mbak. Bisa lebih merangkul anaknya, memberi pengertian. Jika tidak bisa ke ahli profesional, ke psikolog atau ke psikiater gitu ya Mbak Karin, Bu Ayu. Ya, betul. Iya. Kalau gitu, jika sudah tidak ada tambahan, terima kasih semuanya sudah datang di webinar Gangguan Perilaku dan Emosi pada Remaja dengan pemateri kita. Terima kasih Mbak Karina Rizky Rahmawati, MPSI Psikolog. Terima kasih kembali Mbak Sania, terima kasih Bu Ayu, terima kasih semua peserta. Ya, ini mau mengingatkan kembali ini untuk seluruh peserta, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir karena nanti akan dibuatkan sertifikat, nanti akan di-share di grup. Nah, untuk para peserta yang mungkin mau melihat kembali tayangan ini, bisa langsung buka YouTube Brilliant Psikologi ya, Bu Ayu? Enggak, yang hari ini nih nanti kita share. Karena ini tadi karena hari ini tadi nggak live di YouTube, jadi nanti rekamannya nanti kita sharekan ke grup yang sudah ada ya. Oke, iya. Terima kasih Bu Ayu. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir di webinar ini. Sampai ketemu di webinar selanjutnya dengan yang menarik. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Jangan lupa nanti ikut webinar kita berikutnya. Ibu mohon bertanya sebentar. Oh iya, iya Bu. Ya boleh minta link grup WhatsApp-nya Bu, karena saya belum tergabung lagi. Oh, oke. Oke, baik, nanti bisa ini kan ya. Nanti bisa chat dulu ya Bu. Nanti bisa chat dulu di 081 2330. Mungkin bisa di-share di chat. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Oke, Mohon pamit ya, Bapak dan Mbak. Ibu. Ya, Bu, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih banyak. Oke, langsung live ya. Terima kasih Bu Rizka sudah join. Terima kasih semuanya.
Salam sehat selalu. Terima kasih atas materinya. Ya, sama-sama. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas ilmu dan Ya, terima kasih Bu Cainia. Semoga bermanfaat. Ya, Ya, mohon izin grup live ya, Mbak.